Selamat pagi Sobat Kremes di seluruh dunia dimanapun berada. Salam Kremes, Kremes berkata kembali berjumpa dengan Mobon 153 hari ini 12 Juni 2020. Gimana? Semangat pagi, selalu penuh inspirasi. Jangan lupa berkreasi, berinovasi. Mari kita ngopi dulu. Hari ini pemulihan ekonomi nasional bisa terlambat. Jalan menuju pemulihan ekonomi masih sangat tidak pasti dan rentan terhadap gelombang kedua COVID-19. Jika tidak hati-hati, pemulihan ekonomi bisa terhambat dan semakin lama. Nah, ini semoga menjadi kewaspadaan kita semua ya. Wah, ini ada antrian berjubel di kantor pos Sidoarjo. Wah, karena berjubel maka protokol kesehatan banyak diabaikan nih. Wah, ini juga harus waspada. Lalu juga ini ada ujian dahsyat para perantau tangguh. Melambatnya denyut kehidupan di kota-kota besar akibat pandemi COVID-19 membuat banyak perantau limbung. Dimulainya fase transisi menuju normal baru dengan segala protokolnya diharapkan dapat kembali mengapungkan harapan mereka. Nah, semoga para perantau segera mendapatkan terang dan harapan yang jelas. Lalu apalagi? Wah, ini bagus ini untuk berpikir kita semua. Pendidikan dan kebudayaan. Kritis bermedia sosial. Membangun media sosial yang sehat berarti menciptakan iklim masyarakat yang kritis. Ini dilakukan dengan menumbuhkan pola pikir kritis melalui pendidikan. Nah, semoga anak-anak kita meskipun belajar di rumah tetap terbangun semangat kritis analisa berpikirnya ya. Sobat Kremes, gimana? Masih kritis atau lagi krisis hidup? Nah, mari kita merenungkan kehidupan ini Sobat Kremes agar hidup kita tetap penuh arti, bahkan berdaya, dan kalau mungkin bercahaya di saat pandemi COVID ini. Kritis atau lagi krisis ya? Kalau kita belajar ternyata 70% masyarakat Indonesia itu mengandalkan informasi dari apa? Media sosial, medsos. Nah, rendahnya tingkat literasi atau minat baca. Ya, Sobat Kremes gimana? Punya minat baca enggak? Nah, lalu juga mengakibatkan rawan. Kalau di medsos itu rawan apa? Hoax. Ya. Di Indonesia dianalisa 81,7% hoax menyebar melalui Facebook. Nah, lalu 57% hoax menyebar melalui WA. Nah, kalau kita mau menyadari dan jujur, saudari-saudaraku yang terkasih, gimana ini membanjiri masyarakat dengan hoak-hoak seperti ini? Semoga kita mulai sadar dan kritis bahwa melalui FB, Facebook, WA, WhatsApp ini sungguh banyak hal yang tidak benar, hoak. Nah, bahkan dikatakan 81,7 ini banyak sekali hoaknya di Facebook itu. Lalu di WA itu 57%, 50 lebih persen hoak. Nah, kalau kita mau jujur, sehari-hari harian kita ini apakah kita itu hanya buka Facebook dan WA? Nah, kalau kita hanya buka Facebook dan WA, kita ini kebanjiran hoak dan kita menikmati hoak itu. Nah, maka mari kita sungguh jujur dan mulai kritis bahwa kita tidak boleh dalam HP ini hanya buka Facebook, hanya buka
WA, kita harus berani buka yang lain, buka web atau juga jurnal, atau mungkin bisa YouTube yang berbobot banyak, YouTube yang penuh informasi yang bagus, misalkan dari Kompas dan lain sebagainya. Itu sungguh sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mari Sobat Kremes, gimana? Apakah mau membuka selain WA, selain Facebook, sehingga otaknya ini tidak dipenuhi hoax, namun sungguh dipenuhi suatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita melihat kehidupan kita juga, mengapa minat baca koran, baca jurnal, nonton hal yang berbobot ini kok tidak diminati? Ternyata banyak orang itu males mikir. Pikirannya ini nggak digunakan. Nah, mungkin pikirannya itu didengkul. Nah, semoga maka muncul anjuran yang bagus sekali ya. Sebelum sharing, harap disaring. Saring dulu sebelum sharing, sebelum di-share. Nah, ini ayo siapa yang belum baca, belum lihat sampai selesai, sudah di-forward, sudah di-share. Nah, ayo ngaku Sobat Kremes. Nah, ini sungguh menjadi keprihatinan kita. Entah itu foto, artikel, video, dan lain sebagainya belum dilihat, belum dibaca sampai selesai, atau bahkan baru lihat sudah di-share. Nah, ini namanya jenis orang yang sok penting ya. Orang yang sok sibuk, sok hebat itu banyak, padahal jane ramutu. Kita hanya menjadi pahlawan hoak di zaman milenial. Nah, itu siapa? Gimana Sobat Kremes? Termasuk pahlawan hoak di zaman milenial. Nah, semoga mari kita menjadi orang-orang yang bermutu untuk tidak hanya membuka Facebook dan WA, buka jurnal, buka YouTube, hal-hal yang positif, yang berbobot, sehingga hidup kita pun menjadi positif dan berbobot. Hal ini sudah sering dibahas, diingatkan, namun kok ya terus terulang dan terus terjadi. Bahkan mungkin kita salah satunya belum baca, belum lihat, sudah di-share. Nah, saring sebelum sharing. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan, eling dan waspada. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari untuk meningkatkan ini semua, atau solusi yang bisa kita renungkan, kita pelajari, yaitu yang pertama, mau kritis, mau menggunakan pikiran ini pikiran ini luar biasa, namun ternyata banyak yang tidak digunakan. Nah, semoga kita mau kritis, mau berpikir, mau menganalisa, mau teliti, mau tekun. Nah, karena ini sungguh dibutuhkan di zaman milenial ini, agar kita tidak tersesat menjadi pahlawan hoak. Nah, lalu juga kita semoga tidak hanya rajin baca WA dan Facebook. Nah, siapa yang rajin baca WA dan Facebook saja? Ya, semoga ini sungguh tidak terjadi. Mari kita berani baca YouTube, lihat YouTube atau jurnal yang sungguh berbobot, sehingga hidup kita pun menjadi semakin bermakna dan berarti. Lalu juga membudayakan budaya verifikasi, atau tadi saring sebelum sharing. Nah, ini sungguh-sungguh menjadi renungan untuk kita. Kalau orang Jawa ada kata waskito. Nah, semoga kita ini punya sikap yang jangan sampai merugikan orang lain dengan hoax yang kita share, kita sebarkan. Nah, lalu kita juga, apakah kita berani jangan sampai menjadi nyun sewu ya, konyol untuk curhat di
FB, Facebook, dan di WA. Itu harus menjadi pantangan. Itu perilaku yang tidak bermartabat. Orang yang bermartabat, berharga, dia tidak mungkin akan dengan enak dan lugas, dengan bebas curhat di Facebook, curhat di WA. Itu konyol. Jangan sampai diteruskan. Oke ya Sobat Kremes ya. Ingat ya, jangan sampai itu terjadi lagi. Nah, untuk mengingat itu supaya tidak terjadi lagi, kita menjadi manusia yang kritis, tidak krisis. Kita mau menganalisa, tekun, teliti, dan semoga kita waskito, tidak merugikan orang lain. Kita minum kopi dulu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa like and subscribe, komen-komen yang positif. Salam kremes, kremes, berkah dalam.